warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ichmi Aulia Bahar dengan NIM 202020 3860 202040. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen keuangan berdasarkan perspektif konvensional dengan syariah. Secara garis besar, manajemen keuangan adalah proses kegiatan yang merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Seluruh kegiatan tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen umum untuk sumber daya keuangan perusahaan. Tidak hanya fokus pada keuangan perusahaan, melainkan manajemen keuangan dan sumber daya manusia perusahaan yang menjalankan keuangan. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu membuat estimasi yang berkenaan dengan kebutuhan modal perusahaan. Selanjutnya, biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dan dijalankan masing-masing divisi akan dipantau oleh manajemen keuangan. Maka dari itu, sejak awal peran dan fungsi manajemen keuangan sangatlah diperlukan. Adapun manajemen keuangan syariah, yaitu aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda halnya dengan manajemen keuangan konvensional, yaitu manajemen keuangan tidak berdasarkan perintah atau dalil apapun. Tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Perbedaan fungsi manajemen keuangan konvensional dengan syariah. Yang pertama, berdasarkan prinsip dasar. Konvensional yaitu pengelolaan pendanaan pada sistem konvensional didasarkan pada peraturan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan syariah, prinsip dasar mengutamakan keadilan bagi semua pihak atau anti maghrib, yaitu menghindari praktek spekulasi, meminimalisasi ketidakpastian atau gharar, dan menghindari potensi riba. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Konvensional memiliki tujuan hanya untuk meraih return setinggi-tingginya. Sedangkan syariah memiliki tujuan mengedepankan socially responsive investment atau SRI, yaitu suatu bentuk strategi investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebijakan sosial. Maksudnya, investasi syariah memang menggunakan misi pemberdayaan umat dalam aktivitas ekonominya, sekalian menyelipkan unsur ibadah melalui sedekah. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan atau profit. Konvensional, sistem konvensional mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari besarnya bunga atau produk yang ditawarkan, guna untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan syariah tetap mengedepankan prinsip bagi hasil atau profit loss sharing. Jadi rasio ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat, berdasarkan kesepakatan. Secara konvensional, pada fungsi manajemen konvensional hanya menekankan kesepakatan tanpa jelas aturan halal atau haramnya. Sedangkan syariah menjalankan suatu fungsi mesti menggunakan akad yang meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa-menyewa atau mudharabah. Adapun fungsi manajemen keuangan syariah. Dalam manajemen keuangan syariah memiliki fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, diantaranya yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan bagi hasil atau dividen, dan terakhir keputusan zakat perusahaan. Nah, keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan. Contoh nilai-nilai Islam pada keputusan investasi salah satunya adalah reksadana syariah.
Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, dan instrumen lainnya. Karakteristik reksadana meliputi yaitu pertama, dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, isi portofolio reksadana syariah berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah. Ketiga, memiliki mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Keempat, memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan dengan tujuan agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya. Dalam memenuhi kebutuhan dana, suatu perusahaan seringkali mengutamakan sumber dana yang berasal dari intern perusahaan, maka akan sangat mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Namun, jika pertumbuhan perusahaan sangat meningkat karena dana yang berasal dari intern perusahaan sudah digunakan semua dan tidak mencukupi lagi, maka tidak ada pilihan selain menggunakan dana dari luar perusahaan. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada keputusan pendanaan yaitu dapat berupa perolehan dana yang dilakukan dengan memperoleh dana sesuai dengan syariah Islam. Dana yang didapatkan lembaga keuangan syariah dari nasabah harus menggunakan akad mudharabah, murabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan lainnya. Dapat berupa penggunaan dana yang dimana penggunaan dana dalam manajemen keuangan berbasis syariah harus jelas tujuannya. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian ada keputusan bagi hasil atau dividen. Dividen atau bagi hasil pada hakikatnya adalah bagian dari keuntungan perusahaan didistribusikan kepada para pemegang sahamnya dan pada umumnya dilakukan secara berkala. Sedangkan keputusan dividen perusahaan merupakan ketetapan yang ditempuh oleh perusahaan tentang besar kecilnya pembagian keuntungan tersebut dengan mempertimbangkan dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha dalam bentuk laba ditahan. Keputusan dividen sangat mempengaruhi struktur pembelanjaan perusahaan, dikarenakan laba bersih yang dibayarkan untuk pembayaran dividen akan mengurangi jumlah laba ditahan yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Keputusan untuk menggunakan laba ditahan untuk memperbesar dividen atau melakukan investasi merupakan keputusan yang krusial dan perlu pertimbangan yang matang. Contoh nilai-nilai Islam pada keputusan dividen atau bagi hasil yaitu efek syariah berupa saham yang merupakan kegiatan musyarakah atau syirkah akad kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu penyertaan modal dengan hal bagi hasil usaha. Dalam konsep ini, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian penyedia dana dan pengelola dana akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Dan yang terakhir adalah keputusan zakat perusahaan. Zakat merupakan salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Seiring perkembangannya, perusahaan yang merupakan entitas atau ekonomi juga turut dikenai zakat. Contoh nilai-nilai Islam pada fungsi keputusan zakat perusahaan yaitu selain zakat perorangan, usaha niaga dalam skala kecil dan besar termasuk perusahaan juga dikenai zakat. Di Indonesia, hal ini disinggung dalam Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 dalam salah satu poinnya yang menyatakan bahwa perusahaan juga turut dibebani zakat.
Ketentuan dihitung berdasarkan bidang usaha yang dijalankan perusahaan. Jika melakukan niaga, maka dikenakan zakat perdagangan dengan kadar zakat sebesar 25%. Sedangkan jika melakukan produksi, maka dikenai ketentuan zakat investasi atau pertanian dengan kadar zakat sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih. Adapun manajemen keuangan konvensional. Dalam keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva di mana yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real. Aktiva real dapat berupa aktiva nyata seperti mesin, gedung, perlengkapan atau berupa aktiva tidak nyata seperti paten, hak cipta, dan merek. Dalam keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dan untuk membeli aktiva tersebut berasal. Terdapat dua macam dana atau modal, yaitu modal asing seperti hutang bank dan obligasi, serta modal sendiri seperti laba ditahan dan saham. Keputusan pendanaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keputusan pendanaan jangka pendek dan keputusan pendanaan jangka panjang yang akan membawa dampak pada struktur modal. Dalam keputusan dividen adalah keputusan tentang seberapa laba saat ini akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Dengan demikian, adanya dividen yang optimal merupakan suatu kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan harga perusahaan. Itulah penjelasan tentang perbedaan manajemen keuangan berdasarkan perspektif konvensional dengan syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.